Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarwani, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 15, Kelompok 4, Pemerintah Kabupaten Tapin. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan learning journal tentang anti korupsi. Definisi anti korupsi menurut Undang-Undang 31 tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah kegiatan yang secara melawan hukum merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga dapat dikatakan perbuatan tindak pidana. Sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Korupsi menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas, berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Delik tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, pemerasan. Yang keempat, perbuatan curang. Yang kelima, penggelapan dalam jabatan. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Dampak korupsi pada tataran perekonomian mikro. Yang pertama, menurunnya kualitas taraf hidup rakyat. Yang kedua, sulitnya upaya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi. Yang ketiga, meningginya pola pengeluaran masyarakat. Yang keempat, tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk. Yang kelima, menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri. Dampak korupsi pada tataran ekonomi makro. Yang pertama, merusutnya pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, semakin tinggi tingkat inflasi. Yang ketiga, semakin rendahnya kinerja investasi nasional. Yang keempat, nilai tukar mata uang rupiah merosot. Yang kelima, semakin rendahnya kinerja perbankan nasional. Sebab-sebab korupsi. Aspek individu pelaku, sikap tamak dan tidak puas dengan penghasilan yang ada, moral dan iman yang lemah, tidak dapat menahan godaan hawa nafsu, merasa penghasilan kurang mencukupi kebutuhan yang wajar. Aspek organisasi, kurangnya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang mendukung kebenaran, manajemen yang menutupi korupsi di dalam organisasinya. Nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana. Yang kedelapan, berani. Dan yang kesembilan, adil. Pencegahan korupsi. Perbaikan sistem. 1. Peraturan perundangan. 2. Reformasi birokrasi. 3. Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. 4. Penerapan prinsip good governance. Perbaikan manusia. Yang pertama, dari diri sendiri dengan meningkatkan sifat jujur, disiplin. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum. 3. Menambahkan ketakwaan. 4. Mengentaskan kemiskinan. 5. Memilih pemimpin yang bersih dan jujur dan anti korupsi. Jadi, kesimpulan pembahasan kali ini, kita harus menanamkan nilai sikap anti korupsi pada diri sendiri, membiasakan hidup sederhana dengan selalu bersyukur dengan apa yang telah didapat, dan memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama maju melawan korupsi. Demikianlah pembahasan singkat saya tentang anti korupsi. Semoga kita dapat terhindar dari yang namanya korupsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.